Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam. Maratibal awliya wal ulama'i bil ma'rifati tamah ala sairil anam. فأقدامهم بالأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنالوا أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرام. أما بعد. Berikut ini adalah sekilas dari manaqib Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk mengenal dan mengetahui sebagian dari sifat dan akhlak serta contoh tauladan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan harapan semoga kita dapat mengikuti dan meladeninya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada tahun 470 atau 471 Hijriah di kota Jelang. Nasab beliau Syekh Abdul Qadir Jilani Abdul Qadir bin Musa bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna ibni Al-Imam Al-Hasan ibni Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wa nafa'na bihim amin ya rabbal alamin. Masa kecil dan pendidikan beliau terlahir di lingkungan yang amat akrab dengan ilmu dan karamah. Ayahnya adalah salah seorang ulama besar di Jelang. Ibunya bernama Fatimah, yang terkenal memiliki karamah, yang juga adalah putri dari Syekh Abdullah As-Sumai Al-Husaini, seorang arif ahli ibadah dan zuhud. Sedangkan adik beliau adalah bernama Abdullah, setahun lebih muda dari beliau, juga tumbuh dalam kesalihan, tetapi meninggal di usia muda di kota Jelang. Selain itu, bibi beliau juga Aisyah binti Abdullah, juga termasuk salah seorang waliyah yang memiliki kekaramatan yang nampak. Bahkan penduduk bertawassul dengannya untuk memohon turunnya hujan. Dengan demikian, beliau tumbuh dalam lingkungan yang bergemilang dengan ilmu agama. Beliau menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga beliau selalu bersiaga dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan cara berguru kepada para ulama pada masanya. Guru-guru radhiyallahu anhu tercatat selama kurang lebih 32 tahun beliau habiskan untuk menuntut ilmu dari berbagai negeri Islam dan dari ratusan para ulama. Di antaranya, satu, Abdul Khattab Al-Kalwazani, seorang pembesar ulama mazhab Hambali, pengarang kitab At-Tahmid dalam ilmu usul fiqh. Dua, Ja'far bin Ahmad Al-Baghdadi, seorang pakar ilmu hadis yang banyak memiliki karya tulis. Murid-murid beliau, para ahli sejarah telah menyebutkan banyak sekali para ulama yang belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya, satu, putra beliau sendiri yang bernama Abdul Razzaq.
Ia terkenal sebagai seorang yang mengikuti mazhab salaf. Juga putra beliau yang bernama Abdul Wahab, seorang pakar fikih yang mengajar menggantikan ayahnya di madrasah Babul Ajaz dan madrasah Ibnul Jauzi. Ketiga, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Keutamaan radhiyallahu anhu. Beliau menguasai 13 macam ilmu. Pada pagi dan sore hari, beliau mengajarkan tafsir, ilmu hadis, mazhab, perbedaan pendapat, usul dan nahwu di madrasahnya. Sedangkan setelah zuhurnya beliau membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat. Di samping mengajar ilmu juga menulis banyak kitab di dalam bidang usul, furuk, tasawuf dan bidang-bidang lainnya. Di antara kitab beliau yang masyhur Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Syekh Abdul Qadir Jilani memiliki banyak sifat terpuji dan kemuliaan yang berlimpah. Beliau terkenal memiliki karamah dan keistimewaan batin yang diriwayatkan secara mutawatir darinya. 1. Syekh Izzuddin Abdul Salam berkata, tidak ada karamah seorang wali yang diriwayatkan kepada kami secara mutawatir selain karamah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 2. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak tertipu oleh kedudukan yang tinggi yang diperolehnya. Ia menyatakan bahwa ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat harus selaras dengan aturan-aturan syariat. Dengan demikian, ketika terjadi penyimpangan dari ilmu syariat, berarti syaitan telah masuk ke jalan spiritual yang ditempuh oleh seseorang meskipun ia seorang waliullah. Radhiyallahu anhu wafat. Beliau wafat pada tanggal 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah dalam usia kurang lebih 90 tahun lebih. Beliau meninggalkan 49 anak, 27 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Demikianlah yang dapat kami sebutkan sekilas tentang biografi atau manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang cinta salihin sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Amin amin ya rabbal alamin.